Saat mampir ke toko barang antik, Rani nemu emas dengan bentuk aneh. Menurut penjualnya, emas ini pernah jadi barang berharga milik seorang bajak laut bernama Kapten Benedict Jameson. Sang kapten mengatakan dia udah ngumpetin sisa hartanya di sebuah pulau. Petanya juga diumpetin di dalam gua yang terletak di pulau yang sama. Tapi sejauh ini belum ada yang bisa nemu harta karun itu. Rani jadi makin penasaran. Lalu dia menghubungi temannya Johnny dan mengajaknya berlayar ke lokasi untuk nyari harta karun itu. Setelah menempuh perjalanan selama berminggu-minggu, mereka sampai di tujuan dan langsung mencari gua yang dimaksud. Apa kamu bisa ngelihat gua itu? Ini dia. Di dalam gua, mereka nemu 3 jalan menuju peta harta karun. Jalan mana yang harus mereka pilih? Kamu ngelihat kedipan mata monster yang lagi nunggu mangsa di kegelapan jalan kedua kan? Sedangkan jalan ketiga dihinggapi jaring laba-laba besar. Pasti di dalamnya juga ada laba-laba besar. Jadi sebaiknya mereka milih jalan pertama aja. Setelah sampai di ujung gua, mereka nemu 3 kotak kayu yang masing-masing ditempeli selembar peta. Tapi cuma salah satu peta yang akan mengantar mereka ke lokasi harta karun. Peta mana yang harus mereka pilih? Area yang tertera di peta pertama dikelilingi pepohonan, peta kedua nunjukin area yang dikelilingi lautan. Sedangkan area di peta ketiga dikelilingi pegunungan. Karena saat ini mereka sedang ada di dalam pulau, sebaiknya pilih peta kedua aja. Ternyata di balik lembaran peta itu ada pesan yang ditulis oleh Kapten Benedict. Begini isinya. Selamat para petualang, kalian telah memilih peta yang tepat dan kalian sudah selangkah lebih dekat menuju lokasi penyimpanan harta karunku. Tapi kalian harus ingat, jalan di depan penuh dengan rintangan, kalian harus bisa mecahin semua teka-tekiku. Cuma dengan begitu, kalian akan bisa mendapat harta karunku. Menurut petunjuk pada peta, mereka harus masuk ke dalam hutan. Kapten Benedict juga ninggalin teka-teki lain soal hutan ini. Temanku akan mengikuti kalian mulai dari sini, tapi sebelum itu, kalian harus bisa nemu pohon yang jadi tempat tinggalnya. Carilah pohon palem yang berbuah lebat. Kalau kalian coba-coba menggigit buah ini, gigi kalian pasti akan langsung patah. Amati sekelilingmu, menurutmu pohon mana yang dimaksud oleh sang kapten? Beberapa pohon ini nggak berbuah sama sekali, jadi pohon yang dimaksud kapten pasti bukan ini. Di pohon ini ada pisangnya, tapi buah pisang nggak bikin gigi kita patah, jadi maksudnya pasti pohon kelapa ini. Karena gigi kita akan langsung patah kalau kita berani menggigit buahnya. Saat mendekati pohon itu, mereka ngelihat pesan yang tertulis, lihat ke atas dan cari temanku si monyet ganteng. Bawa dia di perjalanan kalian karena dia tahu di mana kunci itu diumpetin. Lalu Rani dan Johnny nengok ke atas dan ngelihat 3 monyet. Mana yang menurutmu bernama si monyet ganteng? Lihat deh, monyet di sebelah kanan megang emas yang sama kayak emas yang dilihat Rani di toko barang antik tadi. Pasti dia juga punya akses menuju ke harta karun itu. Dan dia pasti si monyet ganteng. Rani dan Johnny mulai ngajak si monyet ganteng untuk ikut mereka, tapi si monyet ganteng nggak mau turun. Gimana mereka bisa ngajak si monyet ganteng untuk ikut? Untungnya di dekat situ ada pisang. Jadi mereka perlu ngasih si monyet ganteng pisang ini biar dia percaya sama mereka.
Johnny mau manjat salah satu pohon untuk metik pisangnya, tapi pohon itu tinggi banget dan susah dipanjat. Rani tiba-tiba kegirangan saat dia ngelihat benda yang bisa ngebantu Johnny. Emangnya Rani ngelihat apa? Amati pohon ini baik-baik deh. Ada tangga tali tua di batangnya. Johnny bisa manjat ke situ untuk metik pisang. Setelah Johnny metik pisang, si monyet ganteng langsung turun dari pohon untuk mengambilnya. Tapi saat si monyet ganteng sibuk makan pisang, Rani dan Johnny juga kelaparan. Kemudian mereka beristirahat untuk makan juga. Tapi saat mereka ngambil bekal di dalam ransel, semuanya udah lenyap. Kok bisa gitu? Apa kalian ngelihat kejadian aneh saat Johnny manjat pohon? Oke, kita amati lagi kronologinya. Ternyata kedua monyet tadi udah nyuri bekal makanan Johnny dan Rani di dalam ransel. Rani dan Johnny nggak punya makanan selain pisang yang ada di pohon. Tapi saat Johnny manjat tangga tali itu lagi, talinya langsung putus. Terpaksa mereka harus nyari makanan lain karena nggak bisa metik pisang. Setelah sekian lama menyusuri hutan, akhirnya mereka nemu air terjun. Lalu Rani ngajak Johnny nyari ikan, dan Johnny berhasil nangkep 3 ikan, tapi ternyata cuma salah satu ikan itu yang bisa mereka makan. Apa kamu bisa nebak yang mana? Mereka harus makan ikan yang paling kiri. Ikan yang tengah punya duri punggung, jadi kurang aman dikonsumsi. Sedangkan ikan ketiga cuma mainan, itu ikan robot. Di matanya ada kamera kecil. Setelah makan, mereka mulai ketiduran saat nyari tahu asal-usul robot ikan itu. Tapi saat Johnny bangun tidur keesokan harinya, Rani udah nggak ada di tenda. Lalu dia mendengar suara cowok dan Johnny nggak tahu dari mana asalnya. Tapi si monyet ganteng menunjuk ke robot ikan. Suara itu mengatakan, Temanmu lagi aku umpetin. Kalau kamu pengen ngeliat dia lagi, jawab dulu teka-tekiku. Ada rumah 1 lantai yang semuanya berwarna hijau. Dindingnya hijau, pintunya hijau, dan perabotnya juga hijau. Lalu tangganya berwarna apa? rumah 1 lantai nggak mungkin punya tangga menuju lantai di atasnya. Air terjun ini tiba-tiba kering dan di baliknya mulai muncul sebuah gua. Suara itu mengatakan, Masuk! di dalam gua sudah ada ilmuwan licik yang menunggu kedatangan Johnny. Dia bilang dia akan nyelamatin Rani. Lalu dia mengantar Johnny ke dekat 3 tangki air berisi 3 makhluk berlainan. Lalu si ilmuwan mengatakan, Salah satu dari mereka adalah Rani, tapi 2 lainnya sama sekali bukan manusia. Aku akan membebaskan temanmu kalau kamu bisa menebak jawaban yang benar. amati baik-baik makhluk yang ada di tengah ini deh. Kakinya ditempeli rumput laut dan kelihatan banget kayak kaki manusia. Dia pasti Rani. Si ilmuwan licik akhirnya ngeluarin Rani dari tangki, tapi dia belum ngebolehin mereka keluar dari gua. Dia ngeliatin 3 pintu, kalau mereka bisa milih pintu yang tepat, mereka bisa bebas. Ratusan ular berbisa udah siap mengintai mereka dari balik pintu pertama. Di balik pintu kedua ada vampir ganas, lalu di balik pintu ketiga ada sekawanan serigala lapar. Pintu mana yang harus mereka pilih? Mereka harus milih pintu kedua. Kondisi di luar masih pagi dan matahari sudah bersinar. Vampir pasti nggak akan kuat dengan sinar matahari. Setelah Rani, Johnny, dan si monyet ganteng bebas, mereka mengikuti petunjuk pada peta sambil menyusuri jalan setapak hingga ke dekat tebing. Di hadapan mereka ada 3 jembatan menuju seberang tebing. Jembatan mana yang harus mereka pilih?
Jembatan kayu ini kelihatan reot banget, pasti nggak akan kuat nahan berat badan mereka. Meski kelihatan kokoh, jembatan logam ini sangat sempit dan nggak punya susuran. Kalau melewatinya, mereka bisa jatuh karena kehilangan keseimbangan. Jadi mereka harus milih jembatan kaca ini. Saat ngelanjutin perjalanan, tahu-tahu mereka nginjek rawa basah dan kejebak di dalamnya. Di atas mereka ada tali yang menjuntai, jadi mereka bisa pakai salah satu tali itu untuk keluar dari rawa. Tali mana yang harus mereka pilih? Tali pertama dan ketiga sebetulnya bukan tali, tapi ekor ular dan ekor harimau. Jadi mereka harus milih tali kedua. Setelah keluar dari rawa, mereka sampai di tujuan terakhir yang tertera pada peta. Di atas tanah ada pintu yang dikunci dengan gembok kombinasi 5 huruf. Untungnya, Kapten Benedict juga ngasih tahu cara ngebuka pintu ini. Di petunjuknya dia bilang, 8, 1, 18, 21. kira-kira maksudnya apa ya? Tiap angka ini merepresentasikan huruf di alfabet. Huruf ke-8 di alfabet adalah H, huruf pertamanya adalah A, lalu huruf ke-18 adalah R, huruf ke-20 T, dan huruf pertama adalah A. Jadi kata sandinya adalah harta. Setelah pintu itu berhasil dibuka, mereka ngeliat tangga menuju ruang bawah tanah. Mereka langsung memasuki ruangan itu dan ngeliat 3 peti. Ternyata cuma salah satu peti yang berisi harta karun. Tapi yang mana ya? Kamu ngelihat kawanan semut di dekat peti pertama sambil membawa potongan makanan kan? Peti ketiga dilumuri cairan lengket mirip lendir. Pasti di dalamnya nggak ada harta karun. Sedangkan peti kedua dipenuhi pantulan emas. Di dalamnya pasti ada emasnya. Mereka keluar dari ruangan itu sambil membawa peti harta karun. Tapi peti itu masih tergembok dan peta mereka nggak nyantumin petunjuk apa-apa lagi. Si monyet ganteng narik-narik baju Rani kayak mau ngasih tahu sesuatu. Kemudian Rani jadi ingat dengan petunjuk Kapten Benedict sebelumnya. Temanku si monyet ganteng tahu di mana kunci itu diumpetin. Rani dan Joni mulai mengikuti si monyet ganteng. Mereka sampai di sebuah taman cantik. Di situ ada 3 patung yang masing-masing megang kunci, tapi cuma salah satu kunci yang bisa dipakai untuk ngebuka peti mereka. Mana yang harus mereka pilih? Kalau kamu perhatiin baik-baik, peta harta karun ini punya zamrud kecil. Kunci pertama berhiaskan rubi, sedangkan kunci kedua dihiasi batu kecubung. Tapi kunci ketiga bergambar batu zamrud. Karena jenis batu mulia ini sama kayak yang ada di peti harta karun, mereka harus milih kunci ketiga.